Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada banyak paviliun dan banyak istana. Bangunan-bangunan ini dibangun oleh para biarawan dari pengadilan iblis penjara surgawi baru-baru ini. Di salah satu paviliun, King Jin, apa yang kamu pikirkan? Orang asli Huosong terlihat rumit. Di sisi yang berlawanan, King Jin menghela nafas, Tuan, apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak setuju? Huosong Zhenren adalah tuannya dan tetua ketiga Qianlong Jianzong. Mantan orang asli Huosong memiliki status tinggi, seperti Dewa Tanah, dan ditakuti dan dikagumi oleh dunia. Tapi sekarang, Huosong yang asli telah menyerah pada perintah pengadilan iblis penjara surgawi. Selain itu, dia berencana untuk menjodohkan muridnya dengan seorang wali bernama Ma Chengkong sebagai selir. King Jin, banyak hal telah berubah. Orang asli Huosong berkata dengan lembut, di masa depan, dunia akan didominasi oleh penjara surgawi dan pengadilan iblis. Ini adalah tren umum yang tidak dapat dibalikkan oleh siapapun, sama seperti hari ini, Sekte Pedang Qianlong kami Anda hanya dapat menundukkan kepala. Dan tundukkan kepalamu. Setelah jeda, dia memandang King Jin, dengan mengenali situasi ini, kita dapat membuat pilihan yang paling bijaksana, misalnya, sekarang, Anda cukup beruntung untuk disukai oleh Penatua Ma Chengkong, jika Anda dan dia menjadi pendamping Tao, dan di masa depan, itu sudah dekat. Monster tua yang membunuh seperti orang gila sebagai selir. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, aku benar-benar menyesal sekarang. Aku menyesal tidak memilih untuk tinggal di sisi Suyi sebagai pelayan. Dalam hal ini, hal seperti ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Suyi. Huosong Zhenren tertegun sejenak, dan kemudian mencibir, belum lagi bahwa putra Suyi ini tidak lagi berada di Dazhou, dia benar-benar ada di sana, dengan kekuatannya sendiri, di pengadilan iblis penjara surgawi di bawah kekuasaan, ada tidak diragukan lagi itu akan memblokir mobil dengan lengan belalang. Setelah jeda, dia berkata, terlebih lagi, baru-baru ini, kekuatan pengadilan iblis penjara surgawi telah menangkap orang-orang yang terkait dengan Suyi, King Jin, jika Anda benar-benar menjadi pembantunya, apa yang bisa terjadi hari ini? Bibir King Jin mengerucut erat, mengungkapkan sikap keras kepala, dan berkata, karena Suyi tidak ada di sini maka mereka berani menjadi begitu tidak bermoral. Jika pengadilan iblis penjara surgawi mereka benar-benar cukup kuat, mengapa mereka harus berurusan dengan Suyi? Apakah orang-orang di sekitar Yi yang melakukannya? Ledakan. Orang asli Huosong menamparkan meja dan berkata dengan tegas, King Jin, jangan naif. Apakah kamu tahu betapa menyedihkannya jika kamu tidak setuju untuk menjadi selir untuk Hufa? Wajah cantik King Jin menjadi pucat dan matanya tegas, aku akan mati, dan aku tidak akan menyerahkan diriku pada orang tua jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Anda. Huosong sangat marah. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar, Huosong, saya Ma Chengkong tidak suka kesulitan orang kuat. Dengan suara itu, seorang lelaki tua kurus dengan rambut acak-acakan mendorong pintu dan masuk. Tuan Ma, mengapa kamu di sini? Orang asli Huosong, yang sebelumnya penuh amarah, berdiri sekarang, tersenyum dan menyapanya, mengangguk dan membungkuk, semuanya tersanjung. King Jin melihat ke bawah matanya, dan rasa jijik dan kekecewaan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Ini adalah tuan yang dia anggap sebagai ayahnya. Pria tua kurus Ma Chengkong melirik Tuan Huosong dan berkata, sampah yang tidak berguna, pergilah. Orang asli Huosong gemetar, dan berkata dengan alis rendah, Tuan Ma, beri yang lebih muda sedikit lebih banyak waktu, dan saya pasti akan membujuk King Jin untuk mengangguk. Ma Chengkong menamparkan wajah Huosong, menyebabkan yang terakhir jatuh ke tanah, pipinya merah dan bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Kemudian, Ma Chengkong memandang King Jin dengan mata kuningnya, senyum haus dan serakah muncul di wajah tuanya yang keriput, dan berkata, orang tua itu tidak memiliki kesabaran, bunganya terlalu banyak untuk mekar. Zi Suze, tidak patuh. Orang tua akan membiarkannya patuh di tempat tidur. King Jin bergidik, menyadari bahwa lelaki tua jelek ini pasti kuat. Orang asli Huosong sedang terburu-buru, dan berkata, King Jin, apa yang masih kamu lakukan, setuju dengan cepat.
Ledakan. Ma Chengkong menendang orang asli Huosong keluar dari ruangan, jangan merusak pemandangan di sini, mengganggu minat Laozi. Berbicara, dia berjalan menuju Qing Jin dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, saya berjanji Anda akan menikmati kegembiraan yang belum pernah Anda miliki sebelumnya, itu lebih indah daripada menjadi abadi. Terkadang, beberapa wanita cantik yang keras kepala seperti kamu, setelah mencicipi manisnya, ketika mereka melihat lelaki tua itu, mata mereka tidak sabar untuk menelan lelaki tua itu, hahaha. Dia mengepalkan belati yang tersembunyi di lengan bajunya, mengangkat tangannya dan mengusapkannya ke lehernya. Dentang. Dengan suara renyah, belati terbang keluar. Qing Jin mengalami nyeri pergelangan tangan yang parah. Melihat Ma Chengkong lagi, dia dekat, matanya berapi-api, dan dia berkata, sebelum aku mendapatkanmu, bagaimana orang tua ini bisa melihatmu mati? Sedikit keputusasaan muncul di wajah cantik Qing Jin. Pada saat ini, Da Zhou Suyi datang untuk menyembah gunung. Ma Chengkong menggigil di mana-mana, dan jelas terkejut, api jahatnya yang penuh menghilang, dan wajah tuanya yang keriput tiba-tiba menjadi suram. Suyi. Apakah itu hal kecil yang dikatakan Penatua Chu? Ma Chengkong terkejut. Suyi. Qing Jin, yang sudah putus asa, ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini, sepasang mata tiba-tiba bersinar, dan pikiran abu-abu itu tampak memancarkan seberkas cahaya. Dia benar-benar memasuki sarang pengadilan iblis penjara surgawi ini. Kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak melalui tubuh Qing Jin. Tunggu sampai orang tua itu membunuh Su, lalu bersihkan kau jalang kecil. Ma Chengkong mendengus dingin, berbalik dan bergegas pergi. Dia mendengar banyak keributan di Louji, dan menyadari bahwa karena kedatangan Suyi, orang kuat lainnya di sekte telah mengambil tindakan, dan tentu saja dia tidak berani menunda. Tidak, aku akan melihat juga. Pada saat ini, Qing Jin mengabaikan yang lainnya dan bergegas keluar dari ruangan. Ginseng hijau. Di luar ruangan, Tuan Huosong hendak menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia berdiri di sana, tampak murung dan tidak yakin, Suyi. Anak ini berani lari ke sini dan lari liar. Bukankah dia takut dibunuh? Ragu-ragu sejenak, Huosong Renren mengatupkan giginya dan bergegas keluar. Di kedalaman dunia bawah tanah ini, ada 100 kaki yang tergantung di kehampaan. Pusaran merah di sekitar. Dan di bawah pusaran dewa, ada sebuah altar. Altar diabadikan dengan kuali. Di tungku, darah merah melonjak, dan seorang bayi yang diukir dengan warna merah muda dan batu giok duduk bersila. Wajah bayi itu polos, dan tubuh seputih salju itu berlumuran darah, mengungkapkan napas ilahi yang aneh dan menyusup. Seorang pria berjubah hitam dengan rambut merah, memegang sebotol giok suet, berdiri dengan saleh di sisi altar. Tu Baizen. Penatua pengadilan iblis penjara surgawi, seorang kultivator hebat di tahap akhir transformasi roh. Ini adalah makanan darah yang dikumpulkan dan disempurnakan dari para pejuang, yang sebanding dengan obat mujarab. Energi spiritual dari benua, surga dan bumi akan pulih, dan tidak akan lama sebelum zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diantarkan. Kamu hanya perlu berkultivasi dengan ketenangan pikiran, dan kamu akan punya waktu untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Mata Tu Baizen panik, dan ketika dia menghadapi bayi di tungku, dia tampak hormat dan saleh. Pada saat ini, suara seperti bel dan eleve besar datang. Da Zhou Suyi datang untuk menyembah gunung. Ledakan. Altar terguncang, dan bayi yang duduk bersila di dalam darah tungku diam-diam membuka matanya. Mata macam apa ini? Acuh tak acuh, merah, dingin, sedalam sepasang gerbang ke neraka. Bayi itu awalnya polos dan diukir dengan warna merah muda dan batu giok, tetapi sepasang mata ini memberinya aura jahat yang aneh dan menakutkan. Ditatap oleh mata seperti itu, Tu Bai gemetar di dalam hatinya, jiwanya berdenyut, dia menundukkan kepalanya dengan cepat, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Bayi Suci, tenanglah. Bawahan ini akan membunuh bajingan itu. Di tungku, bayi itu bangun. Wow gelombang. Darah yang berjatuhan melonjak, terjalin pada bayi itu, dan akhirnya berubah menjadi jubah merah.
Kekuatan bayi suci begitu kuat. Dentang. Ada banyak hantu dan hantu yang berteriak dan menjerit di dalamnya. Bayi itu sedikit mengernyit dan tampak sedikit tidak puas. Pedang darah sepanjang 4 kaki itu bergetar hebat, dan tiba-tiba berubah menjadi 3 inci dan jatuh ke tangan bayi itu. Bayi itu menunjukkan kepuasan dan berkata, "Aku akan pergi melihatmu." Suaranya tua dan serak. Ini terlihat sangat aneh, seorang bayi, mengenakan jubah merah, memegang pedang darah, sepasang mata merah dan dingin, dan bahkan suaranya memiliki suasana perubahan tahun. Tidak. Tu Baizen dengan gugup berkata, "Tuan Bayi Suci, Penatua Chu pernah menjelaskan bahwa sebelum dunia indah benua Changqing datang, tolong jangan tinggalkan altar pemurnian darah. Satu kata omong kosong lagi, kursi ini akan membunuhmu." Bayi Suci mengucapkan kata-kata ini, lalu melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan ke kejauhan. Itu gelap. Angin sedingin es membuat Su Yi Qingpao memekik. Dia berdiri di sisi celah yang mengarah ke dunia bawah. Saya sendirian, tetapi menjadi fokus penonton. Gelombang. Suara klakson besar tiba-tiba terdengar di kejauhan, menambah makna mengerikan bagi dunia. Satu demi satu, sosok pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi datang dari segala arah. Di dunia bawah tanah di bawah celah besar, ada juga sosok tirani. Cahayanya seperti hujan. Menakjubkan. Antara langit dan bumi, aura pembunuh, situasinya berubah. Wajah Li Changlin dan prajurit lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka terbangun dari kegembiraan dan ekstasi sebelumnya. Hal besar itu tidak baik. Dengan cara ini, jika Kaisar Su kalah dari musuh, kita semua akan terlibat. Realitas itu kejam. Dalam persepsi para pejuang ini, Su Yi hari ini memang menjadi sangat kuat. Tapi mereka lebih tahu betapa menakutkannya kekuatan pengadilan iblis penjara hari itu. Belum lagi mereka yang ada di alam Inedia dan alam Yuanfu, ada lebih dari 10 orang yang hanya penjaga alam bintang. Selain itu, ada penatua seperti Tu Baizen yang bertanggung jawab. Jika Anda menambahkan kekuatan formasi terlarang yang dibuat oleh pengadilan iblis penjara surgawi di Gunung Iblis Suetu, serta harta karun rahasia dan kartu hall di tangan mereka, kekuatan itu cukup untuk membuat siapapun putus asa. Kali ini, aku tidak bisa pergi bahkan jika aku ingin. Seseorang seharusnya tidak menindaklanjuti secara impulsif sampai mereka menyesal. Kaisar Su juga benar, jelas dia bisa menyelinap ke tempat ini secara diam-diam dan membunuh lawan dengan terkejut, mengapa dia harus mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengungkapkan identitasnya? Seseorang diam-diam mengeluh. Situasi sebelumnya, semua orang menonton, selama Su Yi tetap diam, itu tidak akan menarik begitu banyak pengadilan iblis penjara surgawi. Lebih baik sekarang, dalam satu kalimat, semua orang di pengadilan iblis penjara surgawi akan mendengar berita itu. Jika aku tahu, aku seharusnya tidak datang untuk bersenang-senang. Seseorang memiliki wajah yang jelek. Li Changlin sangat menyadari perubahan sikap para pejuang di sekitarnya, dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Segera setelah Anda melihatnya menguntungkan Anda mendukungnya dan membangun reputasi Anda. Begitu dia melihat bahwa itu tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, dia membenci di dalam hatinya dan ingin segera menarik garis yang jelas. Ini adalah jebakan. Dunia sedang dingin. Adegan itu membuat para prajurit semakin ketakutan. Hanya Su Yi yang tampaknya menutup mata terhadap semua ini, berdiri di sana, acuh tak acuh seperti biasanya. Dia terlalu malas untuk pergi ke Gunung Iblis Teh Darah untuk mencari jejak musuh satu per satu. Ini terlalu banyak masalah. Jadi ketika dia tiba di pintu masuk ke dunia bawah tanah, dia mengambil inisiatif untuk berbicara, untuk menarik semua musuh dari Gunung Iblis Teh Darah ini, dan dia akan mengambil semuanya dalam satu pot. Semuanya sudah selesai. Jadi, rapi dan hemat waktu. Setelah musuh-musuh itu datang berbondong-bondong, mereka tidak terburu-buru. Pertama, saya tidak tahu detail Su Yi. Kedua, mereka mengenali Liu Ying yang ada di tangan Su Yi, dan tidak berani main-main, menunggu orang-orang besar di sekte datang untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Namun, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa,
para biksu di pengadilan iblis penjara surgawi ini telah menghalangi mundurnya Suyi dari kejauhan dan siap menunggu. Kalian berkumpul di sini, apakah kalian akan memberontak? Sebuah teriakan keras bergema di kejauhan, menggelinding ke seluruh dunia seperti guntur. Seorang pria jangkung dengan baju besi berat hitam, memegang tombak hitam, memandang Li Changlin dan prajurit lainnya dengan mata dingin. Tatapan banyak pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi semuanya menoleh. Tuanku, aku tidak punya niat untuk memberontak. Ya, beri kami keberanian, dan jangan berani mengkhianati pengadilan iblis penjara surgawi, tolong maafkan saya, jangan repot-repot dengan saya dan orang kecil lainnya. Jangan salah paham. Sekelompok bajingan tak bertulang. Li Changlin sangat marah sehingga wajahnya pucat, dan hatinya menjadi semakin sedih. Di kejauhan, para biarawan di penjara surgawi dan pengadilan iblis semua tertawa, ekspresi mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Kami akan menyelesaikan akun dengan Anda nanti. Pria jangkung dengan baju besi berat mendengus. Dalam kapasitasnya, dia terlalu malas untuk membersihkan para pejuang yang tidak sedap dipandang itu. Selesai. Para prajurit yang berlutut di tanah semuanya hilang. Dan para pejuang lain yang tidak pernah berlutut, selain ketakutan di hati mereka, semua tanpa sadar memandang Suyi di kejauhan. Semua orang tahu apakah mereka bisa hidup kali ini tergantung pada apakah Suyi bisa menang. Pelindung kuda ada di sini. Ada keributan di kamp pengadilan iblis penjara surgawi. Di bidang penglihatan mereka, seorang lelaki tua kurus keriput tersapu keluar dari celah besar, penuh energi iblis dan kekuatan menakutkan. Itu Ma Chengkong. Liu Ying. Tidak heran hal kecil bermarga Su ini berani menantang, dia datang dengan sandera. Dan di waktu berikutnya, di celah bawah tanah, satu demi satu karakter penjaga dari pengadilan iblis penjara surgawi tersapu. Suasana di lapangan juga semakin mencekam dan mencekam. Sampai akhir. Ketika Tu Baizen muncul, semua mata pembangkit tenaga listrik di pengadilan iblis penjara surgawi berkumpul, dan ekspresi mereka menjadi serius. Li Changlin dan prajurit lainnya semua gemetar. Tu Baizen mengenakan jubah hitam, dan sosoknya tinggi dan bersembunyi. Begitu dia muncul, aura milik pembudidaya hebat dari alam transformasi roh menyebar, menutupi langit dan matahari. Jauh dari nafas orang lain yang hadir. Li Changlin dan yang lainnya semuanya adalah pejuang fana. Di hadapan keberadaan seperti Tu Baizen, tidak ada bedanya dengan semut yang melihat naga ilahi di langit. Hanya tatapan Suyi yang ada di bahu Tu Baizen. Ternyata itu bayi ajaib. Suyi sedikit mengernyit. Bayi ajaib, monster yang lahir sebagai iblis, mewarisi darah iblis bawaan, itu adalah iblis sejati. Dalam kekuatan sihir, untuk menumbuhkan bayi ajaib yang kuat, Anda perlu menghapus kesadaran naluriahnya sesegera mungkin setelah kelahiran bayi ajaib. Pada saat yang sama, kekuatan kehendak milik iblis tua disegel di lautan kesadarannya. Semakin kuat tekad iblis tua, semakin menakutkan potensi dan kekuatan bayi ajaib untuk bangkit di jalan. Dengan cara tertentu, makhluk hidup seperti bayi iblis ditakdirkan untuk menjadi selesai iblis tua sejak lahir. Dengan kekuatan kemauan, gunakan darah dan bakat bayi ajaib untuk mencapai transformasi luar biasa di jalan. Kekuatan kemauan disegel di lautan kesadaran kejahatan kecil, aku tidak tahu alam macam apa yang ditinggalkan iblis tua itu. Seitan tertarik. Di kejauhan, Tu Baizen berdiri di samping kekosongannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Suyi, saya mendengar Pena Tua Chu berbicara tentang Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda akan mati begitu cepat. Suara es dingin bergema di seluruh dunia. Dia menatap Liu Ying di tangan Suyi, mengerutkan kening, namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk melepaskan Liu Ying, aku bisa membuat keputusan hari ini, jangan biarkan kamu mati. Liu Ying adalah adik perempuan dari kepala pengadilan iblis penjara surgawi. Meskipun kultivasinya hanya di alam pengumpulan bintang, statusnya sangat mulia. Ini membuat Tu Baizen merasa sangat sulit juga. Tetapi tanpa menunggu Suyi berbicara, bayi iblis yang berdiri di bahu Tu Baizen dengan jijik berkata, ini hanya hidup dan mati seorang pelacur kecil, mengapa repot-repot? Jangan bicara omong kosong, pergi dan bunuh pria kecil itu.
Ngomong-ngomong, prajurit seperti semut di kejauhan itu tidak bisa dihindarkan. Dia terlihat muda, tetapi suaranya tua dan serak, aneh dan menakutkan. Semua orang bergidik. Bahkan para pembudidaya di penjara surgawi dan pengadilan iblis juga tidak nyaman. Ini. Tu Baizen tampak ragu-ragu. Apakah kamu tidak melihat, pria kecil ini dengan tahap akhir dari Stargathering Realm, alasan mengapa dia berani menjadi begitu sombong adalah karena kehidupan jalang kecil ada di tangannya. Bayi ajaib itu melakukannya dengan lambat. Tetapi pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan Liu Ying ke tanah di sebelahnya. Kemudian, dia berkata dengan santai, "Aku, Su, seseorang yang ingin membunuhmu, tidak suka menggunakan kehidupan wanita untuk memaksa." Penonton tercengang. Orang ini gila. Pembangkit tenaga dari penjara surgawi dan pengadilan iblis semuanya terkejut. Su Di mengajarinya. Li Changlin dan prajurit lainnya juga tercengang, dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Dengan sandera di tangan, pengadilan iblis penjara surgawi juga dapat melemparkan tikus, sehingga mereka tidak berani main-main. Tetapi jika mereka kehilangan sandera, bagaimana mungkin para pembudidaya di pengadilan iblis penjara surgawi itu bisa sabar seperti sekarang? Tu Baizen juga tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Penatua Chu pernah berkata, "Meskipun basis kultivasi Su Yi Anda lemah, Anda sombong dan kuat, dan saya tidak percaya pada awalnya, tetapi sekarang sepertinya begitu." Bayi iblis berkata dengan penuh minat, "Dia sangat kuat. Kultivator alam transformasi roh bisa disebut jenius yang menantang surga di antara generasi muda. Bahkan Penatua Chu telah menderita kerugian besar di tangannya." Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Apakah itu pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi atau Li Changlin dan prajurit lainnya? Mereka semua menarik napas, dan mata mereka pada Su Yi berubah. Ternyata Su Yi datang dengan persiapan luar biasa. Bayi iblis dengan gembira membelai telapak tangannya dan berkata, "Cepat, bunuh dia. Aku ingin darahnya." Su Yi mendengar ini, tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata, "Mengapa kamu tidak melihat Chu Xiu? Dia telah menunggu Chu Xiu muncul." Anehnya, pria penipu dan licik ini tidak pernah muncul. "Jika Anda selamat, saya berjanji untuk memberi tahu Anda di mana Penatua Chu berada." Ketika Tu Baizen mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, bentuk formasi ledakan. Di daerah terdekat, para biarawan di pengadilan iblis penjara surgawi di sekitarnya sudah siap untuk mengambil tindakan, dan ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka segera bertindak, dan semuanya dipenuhi dengan energi iblis yang mengamuk, naik ke langit. Dalam sekejap mata, para pembudidaya pengadilan iblis penjara surgawi ini bercampur satu sama lain untuk membentuk formasi pertempuran yang menakutkan. Serangan iblis. Su Yi melihat ini, tetapi jejak penghinaan muncul di matanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.